ibadah perdana saat ini saya kutip dalam Yesaya pasal 1 ayat 16-17 berkata, sekali lagi Yesaya pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, sembuhkanlah, selagi usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Itulah nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini. Mari kita muliakan namanya dengan syair lagu Pujilah Sumber Hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu. Supaya sama-sama. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu. Bunyikanlah sama suri dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Mari berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami puji sumber hidup Tuhan yang memberi hidup kehidupan. Kami bersyukur bersama keluarga atas segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Pada kesempatan ibadah perdana saat ini kami mau mendasarinya dengan bagian firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus akan menerangi hati pikiran kami, supaya firman Tuhan kami baca, kami mengerti, kami boleh aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Persekutuan yang dikasih oleh Tuhan, mari saya ajak kita membuka bagian firman Tuhan. Kalau tadi nats pembimbing dalam Perjanjian Lama dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 16-17, dan saat ini dalam perikop Perjanjian Baru Ibrani 12 dibaca mulai pada ayat yang ke ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Baik, kalau kita sudah menemukan, mari arahkanlah perhatian kita pada bagian firman Tuhan ini yang ada dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 dan ayat 6 berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya
dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Persekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita mengasihi Tuhan pada kehidupan setiap saat yang tepat. Kini kita bersama-sama boleh berhimpun, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam ibadah perdana. Yang pasti ini semua terjadi oleh karena kasih yang Ia selalu nyatakan dalam hidup kita. Hari ini juga kita bersyukur karena saudara Rian Dinasti, ia berusia 30 tahun. Jadi kita bersama-sama bersyukur di setiap kita menerima segala kasih kemurahan yang Tuhan selalu nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita yakini bahwa Allah itu selalu mau menyatakan keadilannya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Memang kebutuhan untuk setiap pribadi kita mau supaya diberlakukan atau diperlakukan secara adil, ya. Karena ini merupakan satu hal yang sangat prinsipal, yang sangat mendasar, dimiliki oleh setiap manusia siapapun dia, ya, termasuk kita yang ada saat ini, ya. Kalau kita melihat tayangan di televisi, ya, memang hukum yang ada di Indonesia mulai sudah ditegakkan, tidak hanya dia tajam ke masyarakat kecil bawah, tetapi juga dia tajam ke atas, ya. Seperti yang kita saksikan lewat drama penembakan terhadap Yosua, ya, itu yang dilakukan oleh Sambo, ya, dan kawan-kawannya itu. Jadi kita berharap supaya hukum dan keadilan yang ada di Indonesia itu senantiasa berlaku, ya, bagi setiap pribadi, setiap orang. Nah, itu juga kalau baru-baru ini terjadi anak pejabat yang notabene dia adalah di Kementerian Pajak Keuangan. Dia anaknya yang bungsu itu menunjukkan sikap perilaku yang menganiaya anak yang remaja, sehingga dengan memamerkan kekayaannya, di situ mulai lagi Menteri Keuangan kita seperti mulai agak marah memang, karena melihat kasus yang terjadi itu, ya, dipertontonkan dengan kekayaan yang ia miliki. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini memang harus dinyatakan keadilannya. Kalau dalam bahasa Ibrani, keadilan itu disebut dengan misifat. Misifat itu dalam bahasa Ibrani, dari kata yang ada ini menyatakan bahwa ada cara yang benar bagi seseorang untuk memperlakukan orang lain, dan juga ada arti atau makna lainnya yang bisa diberikan adalah keputusan yang tepat yang diberikan mengenai masalah-masalah yang sukar. Itu misbah dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Yunani, karena kita Bible kita, Alkitab kita,
Perjanjian Lama diterjemahkan yang ada dengan bahasa yang ada sekarang seluruh Indonesia. Sebenarnya bahasa naskah aslinya adalah bahasa Ibrani. Itu dalam bahasa Ibrani tadi apa? Mishpah, keadilan. Kalau dalam bahasa Yunani disebut dengan dikaisun. Dikaisun, kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru itu terdapat 94 kali ditulis. Nah, nanti kalau Bapak Ibu Saudara menjadi peneliti bisa ada 94 kali, adakah? Nah, kalau tidak belajar bahasa Yunani mana mau didapatkan dikaisun ya. Karena itu bersyukur kita punya Alkitab bahasa Indonesia sehingga kita tidak sulit untuk memahaminya, tetapi terkadang malas untuk membaca, malas untuk mempelajarinya, betul? Nah, sedangkan biasanya khotbah disampaikan mungkin semangat sekali, nah, itu. Tapi saya percaya bahwa kita yang ada mau belajar bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan tentang dikaisun yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kebenaran itu menyatakan keadilan, dan arti lainnya adalah kehendak Allah. Kehendak Allah, pembenaran dan perbuatan baik, itu dikaisun. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam persekutuan PLK Pria kaum Bapak, kaum Ibu pada saat tinggal ibadah perdana, dengan memperhatikan pengertian dari keadilan itu sendiri, ini mengarahkan pandangan kita supaya kita memiliki sikap dan juga bagaimana kita memiliki perbuatan yang benar yang dapat diberlakukan kepada orang lain, yang pasti harus sesuai dengan apa yang juga dikatakan untuk bagaimana bersikap, melakukan yang benar dengan memperhatikan dan juga memberikan keadilan bagi anak-anak yatim dan para janda. Nah, itu nats pembimbing tadi itu sudah berbicara dengan jelas bagaimana belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah baik anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara janda-janda. Ini sangat penting buat kita, apalagi dalam persekutuan kita sebagai kaum bapak, juga kaum ibu. Nah, ini harus bersikap adil. Sudahkah kita juga bersikap adil dalam melakukan satu tindakan, sikap, perilaku bagi anak-anak kita ya? Jangan kita masih melakukan hal-hal yang tentu ini kalau ini dia anak mas ya, kita berikan perhatian yang lebih dari apa yang semestinya harus kita nyatakan bagi anak-anak kita supaya sama. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, Yesus Kristus yang adalah keadilan itu sendiri, Dia justru sudah memberikan bagaimana contoh ya dalam hidupnya, bahwa seluruh kehidupannya Dia sudah mendemonstrasikan ya, Dia mendemonstrasikan dirinya di atas semuanya dengan keadilan ya, melalui kelahiran Natal yang kita ingat rayakan, kemudian melalui jalan Via Dolorosa. Saat ini kita berada pada minggu-minggu merayakan sengsara Yesus Kristus, atau yang biasa disebut dengan Prapaskah.
bahkan sampai pada kematian dan kebangkitannya, supaya orang percaya memperoleh apa yang disebut dengan keadilan yang sesungguhnya, bukan keadilan yang semu. Saudara-saudara, ketidakadilan, penindasan, dan juga pemerasan dengan alasan apapun itu adalah terhadap anak-anak yang terkadang ya termarginalkan, ya terpinggirkan, atau biasa disebut dengan anak-anak yatim atau piatu atau yatim piatu. Nah, itu. Sehingga ini diingatkan kepada kita supaya kita belajar bagaimana kita peduli dengan kehidupan mereka yang mengalami termarginalkan. Mungkin kita juga merasa termarginalkan dalam hidup ini. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 14 ayat 1, kalau di situ memang jelas sudah dinyatakan bahwa fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya, kita harus belajar juga tentang ini supaya jangan kita seperti katak di bawah tempurung. Sebagai gereja yang adalah bagian integral daripada kehidupan bermasyarakat, bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini kita selalu harus memahami semuanya ini. Namun pada kenyataannya kita juga perhatikan bahwa hukum yang ada ini rupanya tidak diterapkan, tidak diaplikasikan dengan semestinya. Oleh karena itu kita harus senantiasa mengkritisi dalam kehidupan kita sebagai gereja, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan melihat situasi kondisi kehidupan yang seperti ini, saat ini kita sebagai warga gereja hendaklah dalam hidup ini tidak egois dan tidak menutup mata, tidak menutup telinga dengan apa yang dialami oleh anak-anak yatim, piatu, terlantar, dan para janda yang seharusnya ya sebagai seorang Kristen yang kita harus berikan kepedulian kita. Terkadang gereja lebih banyak mengurus bagaimana ya antar pelayannya saja yang mungkin bentrok dan lain sebagainya, sehingga kurang memperhatikan bagaimana orang-orang yang termarginalkan itu mestinya harus kita berikan kepedulian sebagai gereja. Kita sebagai kaum bapa maupun sebagai kaum ibu hendaknya memberikan bagaimana kepedulian kita, tanggung jawab kita untuk senantiasa hidup menunaikan segala tugas tanggung jawab kita, sehingga ibadah yang kita lakukan memang sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan. Ingatlah bahwa ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah bagaimana kita senantiasa hidup boleh mengunjungi yatim piatu, para janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Saya yakin kaum bapak maupun kaum ibu yang ada di jemaat Tuhan di kolom 5 ini akan senantiasa berjuang dalam hidup ini, perjuangkan kehidupan supaya kita boleh hidup dalam keberanian melakukan keadilan. Ya, diberi keberanian untuk melakukan keadilan karena sebagai kaum bapak, sebagai kaum ibu,
bertanggung jawab melaksanakan keadilan mulai di tengah keluarga. Selanjutnya dalam kehidupan pelayanan kita, di mana kita hidup dan bekerja sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Tuhan akan senantiasa menolong kita, memampukan kita untuk memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ku berserah kepada Allah. Ku berserah kepada Allahku, tidak ragu diraup padaku, tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Referensi lagi. Ku tahu benar, ku dipegang erat di